semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahma Fani dari Universitas Teknologi Digital kelas E2 IPM 101200417E. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Keutamaan Sedikit Angan-Angan. Pengertian angan-angan. Angan-angan merupakan sebuah keinginan sesuatu yang terjadi di masa depan, yang keinginan tersebut tidak didasari oleh keinginan yang kuat bahwa hal tersebut akan terjadi. Di saat bersamaan juga tidak ada kuasa atau kendali dalam mewujudkan hal tersebut. Ayat yang mengenai angan-angan ini pada Quran Surat Al-Hijr ayat 3. Yang dimaksud mengenai ayat tersebut adalah seseorang tenggelam dengan dunianya dan berkeinginan mengejarnya terus, sedang bersamaan itu ia berpaling dari akhirat. Nabi telah memberitahukan bahwa memang kebanyakan manusia panjang angan-angan hingga ia menemui ajal mereka. Adapun faktor timbul angan-angan. Yang pertama, cinta dunia. Seseorang sudah begitu mencintai dunia, berikut segala kesenangan, kenikmatan, dan pesona-pesonanya, hatinya pasti merasa berat kalau sampai harus berpisah meninggalkannya. Akibatnya ia enggan memikirkan tentang kematian yang menyebabkan terjadinya perpisahan tersebut. Ia tenggelam dalam satu kesibukan dunia yang untuk menyelesaikannya ia harus terjebak dalam puluhan kesibukan dunia lainnya, sampai akhirnya ia keburu dijemput oleh maut dalam waktu yang tidak ia perhitungkan. Yang kedua adalah kebodohan. Setiap manusia cenderung memandang hebat masa mudanya, sehingga banyak yang menganggap dirinya mustahil mati dalam usia yang masih muda atau belia. Jika Anda sudah mengetahui bahwa penyebabnya adalah kebodohan dan cinta dunia, tidak sedikit pula yang berpikiran mustahil kematian akan terjadi dalam keadaan sehat walafiat. Kebodohan bisa diatasi dengan berpikir jernih dari hati yang khusyuk dan dengan mendengar hikmah yang mampu menembus kerulung hati yang suci. Sementara untuk mengatasi kecintaan kepada dunia itu adalah dengan mengeluarkan dunia itu dari hati. Ini memang sangat berat karena sudah menjadi penyakit kronis yang susah diobati oleh orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang belakangan. Tidak ada obatnya sama sekali selain iman atau mempercayai hari kiamat. Berikut siksa yang besar dan balasan pahala yang melimpah ruah. Semakin kuat keyakinan seseorang terhadap hal itu, maka semakin cepat kecintaan kepada dunia lenyap dari hati. Yang selanjutnya terdapat tingkatan manusia dalam kaitan angan-angan. Di antaranya, yang pertama adalah antara mereka ada orang yang berharap dapat hidup abadi di dunia dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 96, artinya yaitu masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Yang kedua, ada juga orang yang berharap agar dapat hidup sampai lanjut usia semaksimal mungkin. Inilah jenis orang yang sangat mencintai dunia. Yang ketiga, ada pula orang yang berharap dapat hidup 1 tahun saja sehingga dia enggan memikirkan yang lainnya karena dia yakin bahwa tahun depan dia sudah tidak ada di dunia. Pada musim panas dia selalu dalam keadaan siap siaga menghadapi musim dingin, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, antara mereka ada juga orang yang berharap masih boleh hidup beberapa waktu saja pada musim panas atau dingin, sehingga pada musim panas dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim dingin, dan pada musim dingin dia tidak perlu menyimpan pakaian untuk musim panas. Yang kelima, ada juga golongan yang hanya berharap untuk dapat hidup sehari semalam saja. Orang seperti ini hanya menyiapkan diri untuk waktu sehari saja, bukan untuk esoknya. Selanjutnya, ada juga orang yang mengira usianya tidak lebih dari 1 jam saja, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Wahai Abdullah, jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan kamu berpikir tentang waktu petang hari, dan jika kamu
berada pada waktu petang hari, jangan kamu berpikir tentang waktu pagi hari. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah antara mereka ada pula orang yang merasa yakin bahwa usianya hanya tinggal 1 saat saja, seperti mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tayamum meskipun baginda mampu mendapatkan air tidak lama lagi. Sabda baginda adalah, boleh jadi aku sudah tidak sempat mendapatkannya nanti. Dan untuk slide terakhir terdapat peringatan bagi yang menunda beramal kebajikan. Tegasnya, berbuat baik jangan ditunda-tunda dan harus dilaksanakan, dan menganjurkan kepada kita untuk bersegera bersedekah dan melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ketika kita menunda amal baik, bisa jadi menyebabkan niat kita menjadi berubah karena mengundur-mundur waktu, dan itu akan membuka hawa nafsu dan syaitan untuk mengganggu dan menggoda kita agar tidak melakukan kebaikan yang kita rencanakan. Seperti diketahui bahwa syaitan akan senantiasa menggoda kita dari berbagai arah agar kita jauh dari kebaikan yang diridhoi Allah. Kelak, waktu luang dan sehat juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika kita mengisinya dengan melakukan kebaikan, maka itu akan menjadi penyelamat bagi kita. Adapun sebaliknya, ketika kita mempunyai waktu luang dan sehat tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, maka bisa jadi akan mencelakakan kita di hari kemudian. Maka dari itu, bercepat-cepatlah dalam melakukan kebaikan, jangan sampai ditahan-tahan lalu menundanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi ini ada salah dalam penyampaian materi ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.